Assalamualaikum teman-teman. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dibukakan pintu rezeki yang berkah, halal dan barokah amin. Video kali ini, saya kedapatan oknum penipuan servis kulkas. Dan video ini diberikan langsung oleh user yang telah menjadi korban dari oknum penipuan tersebut. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya klik tombol like. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol share. Jika kalian ingin memperlihatkan video ini ke teman, sahabat, saudara agar terhindar dari modus penipuan seperti ini, dan terakhir, follow atau subscribe channel agar kami dapat berkembang dan memberikan video yang bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Jadi kronologinya si korban ini mencari jasa servis kulkas di sosial media. Setelah itu dapatlah seorang oknum teknisi ini, lalu berkomunikasinya antara korban dengan oknum teknisi ini untuk saling berkonsultasi mengenai kulkas korban yang tengah mengalami kerusakan. Singkat cerita, setelah berkomunikasi oknum teknisi ini, datanglah ke rumah korban untuk memperbaiki kulkasnya. Setelah itu oknum teknisi ini mengecek kerusakan pada kulkas tersebut. Setelah oknum ini melakukan pengecekan, si oknum penipu ini menyatakan bahwa kompresor pada kulkas inverter ini rusak atau mati total dan tidak dapat lagi diperbaiki. Lalu si oknum penipu ini mengajukan untuk pergantian mesin kompresor second dengan harga yang cukup murah bagi kalangan teknisi pada umumnya. Bahkan si oknum penipu ini menawarkan dengan harga Rp60.000. Sudah berikut pemasangan dan terima beres. Pada akhirnya si korban pun menerima tawaran tersebut. Sehingga terjadilah pergantian mesin kompresor pada kulkas itu. Singkat cerita, si oknum ini telah menyelesaikan pekerjaannya dan lalu bergegas pergi setelah ia menerima bayaran dari korban. Padahal dalam video, kopinya masih banyak kok, bisanya terburu untuk pulang setelah menerima uangnya. Oke, kita lanjut. Setelah pekerjaan itu selesai keesokan, harinya kulkas dinyatakan oleh korban tidak dingin, lalu korban mengecek bagian belakang kulkas dan melihat letak las-lasan yang dikerjakan oleh si penipu itu. Ternyata korban melihat adanya oli pada pipa las-lasan dari si penipu itu, lalu korban pun langsung menghubungi si penipu itu, namun tidak ada respon baik, melainkan si penipu langsung memblokir kontak korban itu. Berakhir sudah cerita nyata ini. Ambil hikmah dari video ini dan selalu waspada dengan oknum penipuan sejenisnya. Saran dari saya, jika Anda ingin terhindar dari oknum penipuan seperti ini, sebaiknya Anda lebih teliti dan lebih bijak dalam mencari teknisi elektronik. Yang pertama, pastikan Anda mencari teknisi dengan kualifikasi yang baik dan rekomen, dan juga jangan pernah mencari jasa servis dengan harga di luar pasaran, karena dapat dipastikan itu adalah oknum teknisi. Karena pada umumnya teknisi yang betul-betul bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, mereka selalu mengutamakan hasil dari pekerjaannya dan memperhitungkan dengan matang, dan pastinya mereka tidak pernah tergiur dengan uang sebesar apapun karena mereka tahu uang yang mereka terima pastinya semakin besar juga resiko yang ia hadapi. Satu contoh teknisi yang jujur dan profesional. Seperti ini cara perhitungan dari kerusakan pada kulkas Anda. Semisal permasalahan Anda adalah mengganti mesin kompresor second pada umumnya. Teknisi yang sebenarnya tidak pernah mengutamakan mesin second melainkan mengajukan untuk membeli mesin kompresor baru, atau jika kulkasnya sudah kurang baik, biasanya pihak teknisi memintanya untuk ganti kulkas baru saja. Nah, biasanya kalau pihak user tidak memiliki cukup biaya untuk membeli mesin kompresor baru, biasanya pihak user sendiri yang meminta atau menanyakan untuk kompresor second dengan alasan biayanya tidak mencakup untuk pergantian mesin kompresor baru. Lalu biasanya teknisi itu memberikan keterangan akan sebab dan akibat dari mesin kompresor bekas itu. Dan biasanya memberikan harga 2 kali lipat dari harga mesin kompresor bekas, dengan tujuan jika dalam waktu masa garansi kompresor itu rusak atau mati, maka teknisi sudah menyiapkan mesin kompresor gantiannya. Sebagai bentuk tanggung jawab yang sudah semestinya ia berikan, agar jika ada komplain user tersebut tidak lagi dikenakan biaya apapun karena semua sudah terhitung. Total biaya keseluruhan di awal kesepakatan, namun memang jelas harganya mahal sekalipun kompresor second, karena seperti tadilah perhitungannya akan tetapi sekali temannya jamin kepuasan Anda dan pastinya bertanggung jawab atas pekerjaannya. Nah, untuk teknisi yang tukang, ngibul sudah tidak perlu lagi dipungkiri karena Anda semua pasti paham dan mengerti akan oknum ini. Mereka mengajukan harga yang sangat murah dan di bawah pasaran, dan juga terlalu sulit untuk konfirmasi kepada user, melainkan mereka selalu menginginkan segala cara apapun dengan sendiri, tanpa konfirmasi terlebih dahulu dan mencari solusi bersama-sama
Dan sangat sering mereka selalu mengajukan barang-barang scan dengan harga yang fantastis murah yang pastinya menarik perhatian user karena harganya yang sangat murah karena mereka tidak pernah memperhitungkan konsekuensi ke depannya, apalagi memikirkan garansi yang pastinya. Itu hanya janji dan omong kosong belaka saja. Karena yang mereka kejar bukanlah pelapgan, melainkan uang dan uang. Seperti itu perbedaannya. Semoga Anda semua dapat memahami. Terima kasih.